berdasarkan kontrak terlebih dahulu. Berdasarkan standar baru ini atau standar 72 ini, pengakuan pendapatan bisa dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak atau over the time atau pada titik tertentu atau at a point of time. Namun, pengakuan pendapatan bertahap tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak. Ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset atau at a point of time. Selanjutnya, untuk PSAK 73, di mana ini mengadopsi FRS 16, standar PSAK 73 ini mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa atau lesi. Ringkasnya, berdasarkan PSAK 73, korporasi penyewa mesti membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial atau financial lease. Pembukuan sewa secara operasi atau operating lease hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat, yaitu berjangka pendek, yaitu kurang 12 bulan atau kurang, dan bernilai rendah. Hadirin sekalian yang kami hormati, POJK 20 dan SEOJK 25 ini berlaku untuk periode seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Laksono, berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Sedangkan untuk periode laporan keuangan sebelum 1 Januari 2022, perusahaan efek dapat memilih untuk menggunakan SAK terkini atau melakukan penerapan dini POJK tersebut. Kami harapkan dalam kegiatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat memanfaatkan kesempatan memperdalam pemahaman mengenai substansi pengaturan dari POJK dan SEOJK tersebut. Apabila dalam kegiatan ini terdapat pertanyaan yang belum terjawab, kami terbuka untuk berkomunikasi. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tertulis kepada kami melalui asosiasi industri atau melalui pengawas perusahaan efek. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan khususnya kepada Bursa Efek yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Semoga acara workshop ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami harapkan semua peran perusahaan efek dalam mengawal momentum pemulihan ekonomi nasional di pasar modal Indonesia dapat dioptimalkan sehingga peran serta pemerintah dalam pemulihan ekonomi dunia ini yang dicanangkan dalam forum G20 Together Recover Together Stronger dapat dicapai. Selamat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga perekonomian Indonesia segera pulih. Dan atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina atas sambutannya. Baik, mungkin kita dapat mengabadikan momen terlebih dulu. Mohon berkenan untuk Ibu Bapak panelis untuk menghadap ke kamera. Baik. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak panelis. Terima kasih. Kameranya sudah bisa dinonaktifkan. Sebelum memulai pretest, saya ingatkan kembali mohon kesediaan Ibu Bapak peserta untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang kami sampaikan pada kolom chat. Selanjutnya, saya akan memandu Ibu Bapak peserta terlebih dahulu mengikuti pretest dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Mohon Ibu dan Bapak berkenan untuk mengakses link yang kami berikan pada kolom chat. Atau Ibu Bapak dapat mengakses browser Ibu Bapak sekalian. Kemudian ketikkan joinmyquiz.com dan memasukkan join code
Boleh di-share join code-nya? Ya. Join code-nya 454648. Dan jangan lupa untuk rename dulu informasi nama ibu bapak beserta nama perusahaan pada join name-nya, karena nanti apabila terpilih sebagai peserta yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia setelah acara berakhir. Kita akan tunggu sekitar 3 menit ya ibu bapak untuk dapat join. Ya. Linknya sudah tertera di kolom chat. Mohon dapat diakses. Atau bisa langsung ke joinmyquiz.com dengan kode join code-nya 454648. Link join-nya ada di kolom chat ibu bapak, atau bisa juga langsung masuk ke browser lalu klik joinmyquiz.com dan masukkan kodenya 454648. Linknya sudah dibagikan panitia di kolom chat. Sekarang sudah 78 peserta yang join. Dan mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya ibu bapak. Apabila masih ada yang ingin berkenan join. Ya, mungkin mohon bantuannya dari panitia, bisa di start. Silakan Mas Yan.
Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kesediaannya mengikuti Peritas Kuisis. Nanti akan kami rekapitulasi terlebih dahulu datanya, dan untuk peserta dengan nilai terbaik akan dihubungi oleh panitia setelah acara berakhir. Ibu Bapak hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan terkait overview POJK 20 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Eko Budi Prasetyo selaku Kepala Bagian Standar Akuntansi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Bambang Eko, kami persilakan. Terima kasih. Bapak, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Agus Saptarina selaku Direktur DSAT Pasar Modal OJK, Bapak Laksono Widodo selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Bapak Christian Manulang, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, rekan-rekan OJK serta SRO, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang mewakili perusahaan efek anggota bursa, perusahaan efek anggota non-bursa, non-anggota bursa, kemudian vendor bofis sekalian.
Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kesehatan menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia yang menyelenggarakan acara ini, sehingga tadi sebagaimana disampaikan di pembukaan oleh Pak Laks, semoga ini akan membantu perusahaan efek dalam memahami aturan yang diterbitkan OJK, yaitu SE-OJK 25. Demikian mungkin pembukaan dari kami. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Rina juga, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami susulkan Bapak Ibu, atau nanti diteruskan kepada kami via email atau kepada pengawas. Demikian. Untuk menyingkat waktu, barangkali bisa langsung ke slide saja ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk ke slide. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai overview Bapak Ibu SE-OJK 25, SE-OJK 04 2021 mengenai pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek. Nanti akan diteruskan oleh Ibu Raras untuk penyajiannya. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai overview dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SE-OJK 25 ini. Selanjutnya. Jadi kita melihat latar belakangnya dulu ya Bapak Ibu, mengapa POJK 20 atau SE-OJK 25 ini terbit. Jadi ada sebenarnya dua hal yang melatar belakang. Yang pertama terkait accounting, ya, bidang accounting. Di akuntansi sendiri yang melatar belakangi apabila kita melihat peraturan 8B17 tentang PAP. Pada waktu itu PAP diterbitkan tahun 2011, sehingga standar akuntansi yang digunakan itu adalah standar akuntansi yang efektif pada tahun tersebut. Nah, kalau kita kilas balik Bapak Ibu, di tahun 2008 itu sebenarnya Indonesia melakukan konvergensi PSAK terhadap IFRS, ada 2 tahap. Nah, di mana di 2011 ini baru cakupannya di tahap satunya. Yang cakupan tahap 2-nya sampai dengan 2015 itu cukup banyak PSAK yang berubah. Perubahannya sangat masif sekali, sangat besar. Dan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rita, ada 3 PSAK yang sebenarnya berbeda sangat signifikan dengan PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 71, 72, 73. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di PAP sendiri itu tidak ada satu klausul yang mengatakan bahwa apabila standar akuntansi berubah itu mengikuti standar akuntansi yang terkini, Bapak Ibu. Jadi padahal pada waktu disusun sendiri, PAP itu sendiri menggunakan framework standar akuntansi keuangan, sehingga di sini ada semacam gap di mana PAP sendiri disusun berdasarkan standar akuntansi 2011, pada standar akuntansinya sudah banyak berubah. Apakah itu konvergensi tahap kedua tadi sampai dengan 2015, ataupun ada 3 PSAK yang memang berbeda secara signifikan. Nah, oleh karenanya di tanggal 3 Januari pada waktu itu OJK menerbitkan POJK 1, POJK 4 2020 tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan efek. Inti dari peraturan ini adalah PE diwajibkan mengikuti SAK terkini yang sampai dengan efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Tujuannya apa? Supaya sama Bapak Ibu ya, sama dengan industri yang lain seperti itu. Nah, hal yang serupa dengan penerbitan POJK 1 2020 ini pernah terjadi di emiten pada waktu itu tahun 2011 atau 2012. Pada waktu itu 8G7 untuk emiten itu sama mengatur seperti PAP, akan tetapi ketika melihat perkembangan